Oke, malam Bang Sunahar dan Bang Laut. Bang, ini terkait lagi ibaratnya Niki lagi mengajukan PK yang masih ibaratnya belum diputus lah oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung. Abang sebagai praktisi hukum, sebagai advokat, ini menilai PK Niki kira-kira akan dikabulkan atau sulitkah dikabulkan? Karena bagi JPU sudah memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung untuk menolak PK Niki karena semua sudah sesuai prosedur aturan mulai dari tingkat pertama PN, kasasi sampai banding dan sekarang ke PK. Gimana menurut Abang? Ya, jadi saya berbicara di sini bukan sebagai pengacara fikih, tapi sebagai seorang praktisi dan mantan pengacara Nikita, ya, Nikita Mirzani. Ya, tentunya bahwa dalam proses hukum pidana awal cerita ini kan kebetulan sekali saya pengacaranya bersama Sunan Kalijaga itu kan pengacaranya Doktif, ya, sama klien kita yang juga menjadi salah satu saksi kunci daripada kasusnya Nikita Mirzani, ya kan, Dokter Oki. Nah, dalam proses di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kan putusannya kan 4 tahun dan tidak ada yang namanya TPPU, tidak pidana pencucian kan tidak ada, dan dendanya itu juga tidak ada waktu itu kan. Nah, ketika banding itu hukumannya naik menjadi 6 tahun dan akhirnya juga didenda itu 1 miliar kalau tidak salah, dan akhirnya kan dilakukan upaya kasasi, dan upaya kasasi itu ternyata hakim kasasi itu tetap juga mempertahankan, artinya putusannya menyetujui tetap juga bahwa putusannya tetap 6 tahun dengan denda 1 miliar karena ketidakpuasan juga. Wajar ya, kalau upaya PK itu kan upaya yang luar biasa dan itu boleh dilakukan selama memang ada novum yang memang ada, sehingga itu menjadi pertimbangan daripada hakim PK. Nah, dalam perjalanan proses PK ini saya yakin sekali, sebenarnya dari awal saya sudah bilang Nikita itu sebenarnya tidak melakukan tindak pidana untuk yang namanya TPPU ataupun pemerasannya. Yang Nikita itu yang saya lihat itu pasal itu harusnya ITE, karena sebenarnya kerjasama Nikita dengan pelapor itu kan ada, bahwa dua-duanya ada komunikasi yang baik lewat mail ya, dan juga klien saya waktu itu Dokter Oki tahu persis itu, artinya ada pekerjaan ditawarkan dan sama-sama bekerja. Soal masalah angka yang disepakati 5 dan menjadi 4 itu kan namanya kesepakatan, keperdataan. Soal Nikita tidak jalankan atau tidak dan ada uang prestasi berarti kan keperdataan, bukan itu adalah ranah pidana. Sehingga ketika waktu dari awal saya selalu sampaikan bahwa ketika di PN Nikita itu harusnya dikenakan pasal hanya ITE. Kalau untuk perkara yang namanya yang 4 miliar itu karena ada kerjasama, mungkin ada uang prestasi, mungkin ada PMH, itu mungkin harus larinya ke keperdataan. Tapi kita harus menghormati setiap putusan pengadilan, karena tentunya kan ada pertimbangan-pertimbangan yang dari majelis hakim kan. Nah, sekarang itu kan upaya terakhir, upaya luar biasa itu peninjauan kembali terhadap putusan-putusan sebelumnya. Dan saya yakin sekali kalau nanti jeli majelis hakim PK, Nikita bisa pulang, Nikita bisa bebas. Karena saya yakin dia tidak terbukti untuk urusan terkait dengan TPPU dan juga tidak pidana yang menjerat dia termasuk pemerasan dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk ITE-nya saya yakin itu bisa dikenakan, karena kan selama ini kita di media kan kalau bicara kan kita tahu sendiri kan. Tapi urusan yang soal masalah uang ini memang biarkan hakim PK yang menguji lagi terhadap putusan-putusan sebelumnya, apa sudah sesuai ya faktanya, atau memang hakim PK akan mengakomodir dan membebaskan Nikita Mirzani. Bang, tapi dari pihak tim kuasa hukumnya Dr. Argi dan juga JP juga minta hakim untuk menolak PK Niki karena semua sudah sesuai prosedur yang sudah ada dari tingkat pertama sampai sekarang, dan bisa dibilang bagi praktisi hukum lain tidak ada novum baru bagi tim kuasa hukum Niki. Tapi ada 2 poin yang itu terkait kehilapan hakim, dan juga ada poin kedua yang paling krusial ya, perbedaan penerapan pasal yang diterima oleh Niki dan juga Mail, yang Niki dikenakan pasal TPU tapi Mail tidak. Gimana menurut Anda? Jadi begini, 2 orang berseteru, di situ kan ada wasitnya. Wasitnya adalah hakimnya.
Ketika korban tetap minta bahwa ini tidak ada, istilahnya itu bahwa ini benar, ini sudah sesuai. Kalau pihak yang namanya korban, pelaku atau sekarang sudah terpidana, dia akan menyatakan bahwa dia tidak bersalah. Disitulah peran hakim sebagai wasit, sebagai orang yang adil menilai apakah keputusan sebelumnya sudah sesuai dengan fakta hukum yang ada atau memang dengan PK ini hakim akan membebaskan Nikita Mirzani. Ini sesuatu yang menurut saya hal yang biasa dalam proses hukum pidana. Tahapannya sudah dilakukan dan menurut saya tahapan Nikita mengambil langkah upaya PK dari awal saya sudah bilang memang segera kita lakukan PK. Tentunya harus ada novum baru sehingga menjadi pertimbangan hakim PK untuk membebaskan Nikita Mirzani gitu loh. Bang Lat, ada tambahan? Cukup. Bang, terakhir apa nih? Terkait Abang meyakini Niki akan harus segera bebaskan. Tapi ya bagi tim kuasa hukumnya Dr. RG masih ibaratnya ya bisa dibilang tidak mau lah Niki bebas. Apalagi Niki dapat dukungan dari Ibu Rieke Diah Pitaloka sebagai anggota Dewan DPR. Gimana Bang? Ini bisa dibilang Niki dapat dukungan, bisa bilang meringankan juga. Apalagi kemarin saksi ahli yang didatangkan itu Prof. Henry Subiarto yang bisa dibilang sebagai perumus UU ITE juga meringankan Niki, yaitu dia bilang banyak penerapan pasal yang salah yang dijatuhkan kepada para terpidana terkait undang-undang ITE-nya sendiri, karena bisa dibilang bukti-bukti yang dilampirkan itu bukan bukti video tapi bukti-bukti screenshot yang bisa dimanipulasi. Gimana? Jadi begini ya, kalau dapat dukungan dari anggota DPR, datang Prof untuk membantu dalam hal memberikan kesaksian sebagai ahli, itu kan tentunya memang sudah ranahnya, itu kan ranah dalam hal litigasi. Tetapi dukungan itu belum tentu juga merubah putusan. Makanya kadang-kadang di media ramai viral itu tidak mempengaruhi hakim sama sekali sebenarnya. Tapi itu bisa menjadi salah satu alasan bahwa kalau orang ini misalnya contoh di publik, kok ramai sekali orang mendukung dia, berarti ini orang ini pasti ada benarnya. Tapi bukan berarti kebenaran. Ketika masuk ke ranah pidana, memang kalau itu masalah perbuatan, sehingga memang harus bicara tentang pembuktian. Kalau kita bisa buktikan di PK bahwa memang dia tidak bersalah, dengan tentunya dia akan membawa segala dasar dia dituduh dan dia bisa bantah dengan novum yang dia akan hadirkan. Saya rasa apapun itu, kalau memang putusan hakim bebaskan Nikita Mirzani, itu tidak ada salahnya juga. Kalau memang majelis hakim PK meyakini bahwa perkara Nikita Mirzani itu memang ada salah penerapan hukum, saya sih masih punya keyakinan ya bahwa di dalam putusan PK nanti Nikita akan dibebaskan. Terima kasih. Aman ya? Aman.